Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Noviana, NPM 2011080272. Di sini saya akan memenuhi sebuah tugas dari mata kuliah studi kasus anak dan remaja. Di sini saya akan memenuhi sebuah tugas untuk tugas akhir semester, yaitu tugas UAS. Yang diampu oleh dosen pengampu Bunda Eka Putri Rahmadani MGZ. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah studi kasus mengenai kenakalan remaja. Kenakalan remajanya itu seperti penyalahgunaan nafja di kalangan remaja. Di sini saya mengambil dari sebuah sumber, yaitu jurnal yang berjudul studi kasus penyalahgunaan di kalangan remaja pada siswa di Sekolah MAN 2 Kota Bima. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan sebuah hasil studi kasus yang sudah saya buat. Masyarakat, namun sudah menjadi masalah yang sangat kompleks yang pada dasarnya memerlukan penanggulangan yang melibatkan multisektor serta peranan masyarakat yang aktif yang dilaksanakan dengan konsekuensi konsisten dan profesional. Dari penyalahgunaan narkotika dalam kurun waktu menunjukkan kecenderungan kekurangnya norma agama serta nilai kriminalitas yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat. Masyarakat luas dan terhadap remaja, khususnya terhadap remaja yang sedang dalam masa perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku penyimpangan di mana pada masa remaja akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba sesuatu hal yang baru, mengikuti zaman dan gaya hidup serta bersenang-senang walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong untuk menyalahgunakan narkoba. Oleh karena itu, peran akhlak agama serta pengawasan lingkungan keluarga maupun masyarakat sangat diperlukan dalam mencegah narkoba di kalangan remaja, dan apabila pada masa remaja telah rusak karena penyalahgunaan narkoba, maka suram untuk mewujudkan suatu keinginan bangsa dan cita-cita individu remaja. Baik, selanjutnya yaitu analisis. Subjeknya itu adalah yang berinisial AD, usia 18 tahun, tahap pemakaian yaitu social use, jenis nafja, tramadol, gejala pusing, mengantuk, mulut kering dan berkeringat. Penyebab, faktor individu, pribadi atau faktor lingkungan atau pergaulan atau pengaruh teman sebaya. Dampak fisik yaitu lupa, sukar bernapas, sakit kepala, suhu tubuh sewaktu-waktu meningkat, dan sulit tidur. Psikologis, pemalas, lamban bekerja, ceroboh, sering tegang dan gelisah, sulit fokus, merasa tertekan dan emosi labil. Baik, selanjutnya ada dampak sosial yaitu dikucilkan oleh masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal dan dijauhi oleh teman-teman di sekolah. Dampak spiritual, sebelum mengenal nafja, anak yang berinisial AD adalah anak rumahan dan tidak pernah meninggalkan ibadahnya, tetapi setelah mengenal nafja, justru ibadahnya ditinggalkan dan sering berada di luar rumah dengan teman-teman pemakainya. Baik, tindakan guru BK yaitu memberikan layanan informasi tentang bahaya pergaulan bebas dan bahaya penyalahgunaan nafja. Pihak sekolah telah menjalin kerjasama dengan BNN, NTB, dan pihak kepolisian setiap 3 kali setahun, menyampaikan materi terkait dengan bahaya nafja secara terjadwal
melakukan konseling individual. Baik, selanjutnya yaitu diagnosis. Diagnosis penyalahgunaan nafja diawali dengan tanggung jawab terkait gejala dan riwayat penggunaan nafja. Kemudian diikuti pemeriksaan fisik dan mental. Dokter juga akan melakukan serangkaian tes, antara lain yang pertama yaitu tes urin untuk mendeteksi jenis nafja yang digunakan. Yang kedua yaitu tes hepatitis, yang C atau HIV atau AIDS untuk mendeteksi kedua penyakit tersebut, khususnya bagi pengguna nafja yang tertukar jarum suntik. Selanjutnya yaitu prognosis. Prognosis di sini itu Indonesia memiliki sistem rehabilitasi yang dilakukan oleh institusi penerimaan wajib lapor atau IPWL adalah lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan proses rehabilitasi. IPWL bisa berupa puskesmas, rumah sakit, atau lembaga lain yang diterapkan pemerintah di Indonesia. Rehabilitasi untuk pasien penyalahgunaan nafja terbagi dalam 3 tahap, yakni yang pertama detoksifikasi. Dokter akan memeriksa kondisi pasien secara menyeluruh. Setelah itu, dokter akan memberi obat yang bertujuan untuk mengurangi gejala putus obat atau sakau. Yang kedua yaitu rehabilitasi non-medis. Dokter akan menyarankan pasien menjalani berbagai program, misalnya sering bercerita dengan sesama pasien maupun dengan dokternya. Metode 12. Yang pertama yaitu ikuti proses rehabilitasi atau pengobatan sampai selesai. Yang kedua, hindari kelompok yang menyalahgunakan nafja. Yang ketiga, jika kembali menyalahgunakan nafja, segera hubungi dokter atau pusat rehabilitasi. Yang keempat, bagi orang yang mengalami gangguan mental, berkonsultasi ke dokter dan menjalani pengobatan secara rutin dapat mencegah penyalahgunaan nafja. Itu follow up. Tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Pecandu juga dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja, namun tetap berada di bawah pengawasan. Untuk setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap proses pemulihan seorang pecandu. Dalam penanganan pecandu narkoba di Indonesia terdapat beberapa metode terapi dan rehabilitasi yang digunakan untuk cold turkey. Artinya seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba atau zat adiktif. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MAN 2 Kota Bima tentang penyalahgunaan nafja di kalangan remaja, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor penyebab penyalahgunaan nafja pada subjek pertama yaitu faktor individu atau kepribadian dan faktor lingkungan, pergaulan atau teman sebaya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah